Baik, salam. Mari kita lanjut lagi pembahasan kita tentang teori pasca kolonial. Dan hari ini saya ingin membuat video yang insya Allah singkat saja tentang konsep hibriditas. Jadi sedikit membahas pentingnya konsep ini dalam kajian pasca kolonial dan mengapa konsep ini menjadi begitu banyak digunakan dalam membahas bukan hanya pengalaman kolonial, tapi juga membahas resistensi. Nah, kenapa ya hibriditas ini menjadi begitu penting dalam kritik terhadap kolonialisme, terutama di kajian pasca kolonial ini? Kenapa berangkat dari hibriditas? Dan kenapa hibriditas itu penting dalam merumuskan resistensi? Itu yang ingin sekilas kita lihat hari ini. Nah, yang menjadi rujukan utama kali ini adalah tulisan dari David Theo Goldberg. Goldberg ini seorang akademisi yang berasal dari Afrika Selatan, tapi kemudian bekerja di Amerika Serikat. Bidang utamanya itu critical race theory, di teori kritis tentang ras. Dan tulisannya yang akan kita gunakan di sini, judulnya itu Heterogeneity and Hybridity, Colonial Legacy, Post-Colonial Heresy. Jadi menyandingkan atau menghubungkan heterogenitas masyarakat dengan persoalan hibriditas. Maaf. Ini kok bermasalah. Eps. Ya, oke. Sorry. Masalah teknis. Baik, saya ingin berangkat dari satu kutipan dari tulisan Goldberg ini yang menurut saya cukup menarik dan mewakili semangat tulisan ini. Menjadi pintu masuk yang sesuai, saya pikir. Nah, di sini Goldberg merujuk pada Bakhtin dan kemudian memaparkan pentingnya atau kaitannya antara hibriditas dengan persoalan otoritas gitu, atau sistem yang otoritarian. Jadi kalau kita menerjemahkan secara spontan, bahasa yang otoritarian itu sudah pasti anti-hibrid, karena bahasa otoritarian itu bergantung pada ketunggalan dan pada makna yang statis, yang fix, gitu kan. Juga pada insistence of the given and the order. Jadi pada kecenderungan untuk selalu mengedepankan atau menginginkan gitu kan, sesuatu yang teratur, yang terberi, gitu kan, yang tertata, gitu kan. Dan bersama dengan itu pembungkaman suara yang bertentangan gitu kan, atau tidak sesuai dengan authorial power, gitu ya. Authorial power saya rasa bukan sekedar kekuasaan, gitu kan, tapi kekuasaan yang memiliki
wewenang untuk menamai, gitu ya, author, gitu ya, pengarang. Gitu. Jadi kekuasaan, gitu, dalam konteks itu juga. Kekuasaan tadi ya menamai, gitu kan, memberi batas, gitu kan, memberi nama, gitu kan, yang juga berarti bisa bisa memaksakan makna yang tunggal dan mencegah kelompok atau bagian dari budaya itu bercampur karena diberi posisi dan nama yang terpisah. Nah, di situ kemudian Goldberg ya dalam kutipan ini dan di tulisannya secara keseluruhan berargumentasi bahwa suara-suara otoritas ini, suara-suara otoritarian juga selalu memiliki kepentingan untuk membendung hibriditas. Jadi tidak selalu 100% melarang, katakanlah, milih hibriditas, tapi membatasinya. Ini bisa diamati di berbagai unsur budaya. Ada unsur praktek ya, ekspresi, gitu, dalam keseharian. Nah, menarik ya bahwa Goldberg ini memilih contoh-contoh yang lebih luas, bukan hanya berkaitan secara sangat khusus dengan pengalaman kolonial. Nah, salah satu contoh menarik yang dia sebut adalah kekhawatiran berbagai pihak, baik di institusi akademisi secara individu juga, ataupun institusi di luarnya terhadap interdisiplinaritas. Ini jelas bisa kita amati di Indonesia juga, di mana kekhawatiran ini juga menjadi terinstitusionalisasi, misalnya dengan tuntutan bagi dosen-dosen untuk kuliah secara linear kalau ingin dipekerjakan di jabatan sebagai dosen di banyak tempat di Indonesia. Jadi ada kecurigaan tertentu terhadap interdisiplinaritas yang tentu saja merupakan sebentuk hibriditas. Percampuran antara berbagai disiplin, di mana disiplin ini bisa saling menginspirasi, menghasilkan hal-hal yang baru sama sekali, gagasan-gagasan yang baru. Nah, ini memang menarik karena kalau kita mengamati bentuk-bentuk kerja interdisipliner, memang banyak di antara kajian-kajian kritis yang kita kenal saat ini, termasuk kajian pasca kolonial ini, juga kajian gender, cultural studies, ini memang semuanya bersifat interdisipliner dan punya semangat kritis yang seringkali lebih daripada disiplin-disiplin yang lebih tertutup secara tradisional. Nah, jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan semangat kritis tertentu yang muncul dari hibriditas disiplin ini. Nah, kemudian contoh lain juga yang dikemukakan oleh Goldberg adalah wacana negara bangsa. Nah, dalam wacana negara bangsa hampir selalu muncul kebutuhan untuk menciptakan narasi kesatuan, narasi identitas yang ya kalau bukan tunggal minimal menyatu. Nah,
dengan demikian selalu ada usaha untuk membatasi hibriditas, meskipun sering sekali tetap merangkulnya, tapi memang hanya sampai batas tertentu. Sehingga sering muncul retorika seputar memanage keberagaman, kesatuan dalam keberagaman. Ini tentu kita kenal juga dari retorika kebangsaan di Indonesia. Di menerima pluralitas, tapi mencoba untuk mengaturnya, bukan membiarkannya mengalir apa adanya, tapi menatanya. Bagaimana masyarakat yang heterogen itu tetap harus bersatu. Bagaimana heterogenitas itu perlu diekspresikan di tempat tertentu, tapi kemudian diabaikan atau didamaikan di ruang yang lain. Misalnya di Indonesia sering sekali ada perayaan keberagaman dalam bentuk misalnya pertunjukan kesenian, tari dari berbagai daerah misalnya, di situ keberagaman dirayakan, tapi itu dibatasi dengan demikian saja, dan juga kemudian dengan mendefinisikannya apa masing-masing budaya itu apa, di mana posisinya, dan bukan dengan merayakan atau mempersilakan hibriditas yang lebih jauh, perubahan atau transisi terus-menerus yang lebih tidak terprediksi, tapi mencoba untuk selalu memanage-nya. Nah, persoalan tadi ya soal kecemasan terhadap hibriditas, kepentingan suara otoritatif untuk membatasi percampuran itu, untuk bertentangan dengan yang hibrid. Itu juga berlaku untuk persoalan ras dalam konteks kolonialisme. Saya rasa ini sudah sering kita lihat. Pertama awalnya memang khusus untuk wacana ras secara langsung, secara biologis, dalam arti misalnya ada kekhawatiran ketika muncul hubungan hubungan seksual atau cinta antar ras, pernah ada kekhawatiran atau konsep saintifik bahwa anak dari ras dari pasangan yang rasnya berbeda itu cacat dalam arti tertentu, dianggap tidak akan pernah bisa punya anak, yang tentu kemudian tidak terbukti. Jadi ada pandangan negatif tertentu terhadap percampuran itu. Kemudian dalam perkembangannya ada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya hubungan-hubungan semacam itu di dalam budaya kolonial, termasuk di Indonesia juga, atau di Hindia Belanda juga hal seperti itu terjadi. Nah, itu percampuran secara biologis ya antar ras, tapi juga kemudian pemahamannya meluas juga untuk percampuran antar budaya. Jadi di situ pun terjadi kecemasan serupa ketika budaya Eropa
yang dipahami sebagai sesuatu yang superior, yang murni, kemudian tercampuri oleh budaya terjajah dan sebaliknya. Nah, kecemasan ini tentu saja tadi berkaitan dengan kekuasaan dan berkaitan dengan hierarki ras. Jadi karena ras kulit putih dan budaya Eropa itu dipandang sebagai superior, maka ada muncul kekhawatiran semacam ini. Kontaminasi oleh ras atau budaya non-Eropa ini menjadi sesuatu yang dipandang berbahaya karena bisa mengganggu kemurnian ras atau kemurnian budaya kulit putih. Dan itu tentu dikhawatirkan akan menurunkan derajat budaya yang dianggap superior itu. Itu bisa diamati misalnya dalam wacana di antara kaum kulit putih sendiri di berbagai belahan dunia di masa kolonial, di mana kaum kolonial ini kadang-kadang saling menegur atau mengamati, memandang rendah orang kulit putih yang menjadi terlalu kepribumi-pribumian gitu kan. Jadi meniru atau mengikuti kebiasaan pakaian lokal misalnya, itu di awal masih sering terjadi, tapi kemudian ditertibkan gitu kan, dalam perkembangannya. Jadi ada usaha untuk mencegah percampuran ini. Nah, wacana ini perlu dihadapkan dengan kenyataan real di masa tersebut. Dalam wacana sering masyarakat Eropa atau ras kulit putih dihadapkan dengan ras kulit hitam atau kulit berwarna, dengan budaya non-Eropa, seakan-akan terpisahkan secara sangat jelas dan berada di lokasi yang berbeda. Eropa itu kulit putih, dan di luar Eropa itu kulit berwarna, budaya yang berbeda, yang inferior, dan sebagainya. Nah, itu wacananya, tapi realitasnya sebetulnya di masa itu pun tidak demikian. Nah, menarik dari tulisan Goldberg ini, dia menyelusuri betapa di kota-kota besar di imperium kolonial di Eropa, dia mengambil contoh kota Amsterdam dan kota London. Sebetulnya masyarakat sudah cukup heterogen. Bahkan sejak relatif awal di masa kolonial. Itu disebabkan antara lain oleh perdagangan budak yang menghadirkan orang-orang kulit hitam di kota-kota tersebut. Kemudian dalam perkembangannya setelah perdagangan budak akhirnya dilarang, orang-orang ini dan keturunannya tetap hadir di kota-kota di Eropa ini, tentu saja juga dengan berbagai manusia yang datang dari tanah jajahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada pemisahan yang tegas juga secara ruang antara Eropa dengan non-Eropa gitu, atau dengan jajahan. Manusia-manusia non kulit putih ini juga hadir gitu kan, di tengah-tengah masyarakat kulit putih, dan tentu saja juga membawa pengaruh tertentu,
bercampur gitu kan, baik secara seksual gitu kan maupun secara budaya dengan orang kulit putih. Misalnya hal itu juga direpresentasikan dalam berbagai karya seni. Di sini kita melihat karya Rembrandt yang menggambarkan dua orang kulit hitam dari tahun 1661. Jadi jelas menunjukkan betapa mereka sudah hadir di Eropa di masa itu. Dan kemudian bukan hanya hadir, tapi menjadi objek menarik kan, bagi seni. Jadi itu bisa ditemukan dalam banyak karya seni Eropa dari masa itu. Jadi menimbulkan ketertarikan tertentu untuk direpresentasikan. Nah, di sisi lain, walaupun terkadang ada ketertarikan semacam itu untuk mengangkat mereka mungkin sebagai objek eksotis yang menarik digambarkan, tapi dalam representasi resmi, misalnya penulisan sejarah, sering sekali kelompok ini justru atau heterogenitas ini secara keseluruhan seringkali diabaikan. Menarik yang ditunjukkan Goldberg dalam tulisannya bahwa hal itu berlaku bahkan sampai di masa kontemporer, masa kini, di mana sampai ke akhir abad ke-20 pun masih sering ada penulisan sejarah, mungkin juga sampai sekarang, di mana negara-negara dan kota-kota di Eropa ini digambarkan seakan-akan relatif homogen sampai di masa ya mungkin setelah Perang Dunia Kedua. Jadi seakan-akan kehadiran manusia dari luar Eropa di kota-kota tersebut itu hal fenomena baru. Padahal kalau kita telusuri memang sudah berlangsung sejak zaman kolonialisme awal di sekian abad yang lalu. Nah, jadi kita melihat betapa hibriditas yang sebetulnya ada, gitu. Itu berusaha dibendung, berusaha atau kadang-kadang diabaikan, gitu, tidak diakui, gitu, dan selalu dengan selalu menciptakan oposisi biner, gitu, seakan-akan dunia Eropa dengan non-Eropa itu terpisah secara tegas. Nah, mari kita lihat sekarang sebetulnya konsep hibriditas itu merujuk ke mana saja ya gitu kan, ke konsep yang seperti apa dalam teori pasca kolonial dan juga teori-teori lain, saya rasa di teori-teori kontemporer lain di masa kini. Jadi hibriditas itu bukan sekedar dipahami sebagai ada dua unsur atau dua entitas yang kemudian bersatu, bertemu dan bercampur, tapi dalam percampuran itu, percampuran antara ya bisa dua atau sekian unsur yang tadinya terpisah kemudian bertemu, gitu, itu membawa sebuah transformasi, sebuah ya perubahan terus menerus, gitu. Jadi ketika bertemu itu bukan sekedar bersatu begitu saja, gitu, tapi dari pertemuan itu terinspirasi, gitu, sebuah pembaruan, gitu kan,
sebuah perubahan terus-menerus sehingga ada sifat mengalir, sifat becoming yang tidak putus-putus. Dan ini saya ambil dan saya terjemahkan dari teks Goldman ya, gitu. Goldberg, sorry, bukan istilah saya sendiri. Gitu. Pembongkaran dan pembaharuan bentuk yang tidak pernah berakhir. Jadi sifat terus-menerus berubah ini yang dikemukakan di sini dan yang menjadi penting untuk memahami apa itu hibriditas. Nah, dengan adanya sifat semacam itu, kemungkinan semacam itu, tentu saja itu berkaitan dengan kreativitas, gitu, membawa sekian kemungkinan baru, bisa diolah secara kreatif, gitu, tapi juga dari situ bisa dilihat kenapa itu menimbulkan kecemasan karena menjadi sesuatu yang sulit diprediksi, yang tidak terkontrol. Jadi ketika berbagai elemen bertemu dan saling berinteraksi, saling menginspirasi, melahirkan sesuatu yang baru yang kemudian terus-menerus bertransformasi, apa yang akan terjadi? Bentuk budaya seperti apa misalnya yang akan hadir, gitu. Bentuk apa kritik yang seperti apa, ekspresi masyarakat yang seperti apa, itu tidak bisa diprediksi. Nah, berkaitan dengan potensi hibriditas ini, Goldberg melihat bahwa kemudian ada minimal 2 kemungkinan apa yang terjadi dalam momen di mana muncul hibriditas seperti itu. Bagaimana hibriditas kemudian akan bermanifestasi. Nah, yang pertama adalah setelah terjadi situasi yang cair itu, di mana berbagai unsur bertemu dan melahirkan hal baru, ada transformasi tertentu. Nah, kemudian di titik tertentu transformasi ini kemudian dibakukan lagi, dalam arti unsur-unsur yang tadinya bertentangan itu disatukan menjadi sesuatu yang baru. Kemudian pada akhirnya terbentuk homogenitas baru. Mungkin sebagai contoh kita bisa menyebut budaya keraton di Jogja. Di zaman kolonial gitu kan, kita melihat jelas terjadi hibridisasi tertentu. Misalnya dari segi pakaian, gitu, banyak unsur dari pakaian Belanda yang kemudian diadopsi, diapropriasi, tapi digabung juga dengan unsur dari budaya Jawa yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang bentuknya hibrid. Tapi kan kemudian dalam perkembangan dan sampai sekarang ini yang dibakukan lagi. Jadi sekarang yang kita rujuk sebagai pakaian keraton, ya bentuk yang hibrid tapi kemudian menjadi statis lagi itu. Nah, ini contoh manifestasi pertama ini. Nah, yang kedua dan yang sering sekali diharapkan sebagai potensi kritis yang lebih radikal adalah di mana sebagai sebuah bentuk kritik atau ekspresi kritis yang sadar, ada komitmen untuk mencegah terbentuknya suara yang tunggal dan otoritatif lagi. Jadi usaha untuk jangan sampai menghentikan lagi
transformasi yang terus-menerus ini, percampuran yang terus-menerus berlanjut dan selalu melahirkan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan sezaman. Jadi usaha itu gitu kan, usaha untuk selalu tetap menghidupkan semangat hibrid ini, gitu kan. Itulah manifestasi kedua yang disebut oleh Kohlberg. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di masa kini, sejak kira-kira akhir abad ke-20, hibriditas tidak lagi secara sangat dominan dianggap sebagai hal negatif. Di banyak wilayah kehidupan, hibriditas ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang positif. Misalnya di banyak cabang kesenian. Dalam tulisan teoritis juga demikian, terutama di bidang-bidang yang interdisipliner seperti yang sedang kita pelajari ini. Jadi tidak lagi ada pandangan yang sangat dominan tentang buruknya hibriditas. Walaupun begitu, di saat yang sama, gitu kan, walaupun di ruang-ruang tertentu ada semacam perayaan hibriditas, di saat yang sama tetap terjadi kontestasi, tetap ada banyak golongan atau institusi yang berusaha untuk membatasi atau menghalau heterogenitas masyarakat dan juga membatasi ekspresi dan gaya hidup yang mengedepankan hibriditas tadi. Jadi terus-menerus kita bisa mengamati ada kontestasi-kontestasi semacam itu dalam masyarakat, dan intelektual dan seniman juga sering sekali terlibat aktif dalam kontestasi-kontestasi semacam itu. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Maaf, ini malah tidak mau mati komputernya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih.